Shalom, puji Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap andalkan Tuhan. Kita sedang belajar tentang jangan takut ketika kita menghadapi bahaya, menghadapi berbagai hal. Terkadang banyak ketakutan-ketakutan kita yang tidak alkitabiah atau tidak benar. Kita kadang-kala takut apa yang mau kita makan, kita minum besok. Kita takut tentang ancaman, intimidasi, tentang kematian. Bukankah Alkitab berkata, jangan takut karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena itu seperti yang dialami oleh gereja di Smyrna, bagaimana mereka terancam nyawa mereka dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Tuhan berpesan jangan takut. Dan Daud mengatakan bahwa dia tidak takut, yang pertama karena dia menyadari Tuhan selalu beserta. Yang kedua karena gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai. Kepada siapa harusnya kita takut? Jadi kita jangan takut salah tempat. Kita hanya boleh takut kepada Tuhan saja tentunya. Dalam Matius 10 ayat 26 dikatakan begini, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi ketika kita menghadapi ancaman, bahkan diperhadapkan kepada pengadilan dunia, orang-orang yang lalim, orang-orang yang jahat seperti Tuhan Yesus diperhadapkan kepada pengadilan yang tidak adil seperti Rasul Paulus. Dan Alkitab berkata bahwa ketika hal-hal itu terjadi, kita nggak perlu takut karena Tuhan akan membukakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup. Dalam ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kepada siapa takut kita harusnya diarahkan? Bukan kepada apapun, bukan kepada ancaman, bukan kepada orang yang mengintimidasi, bukan kepada orang-orang yang berusaha membunuh kita, berusaha menganiaya kita. Ayat ini jelas berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Mereka hanya bisa menyentuh tubuh kita, tetapi mereka tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Tetapi kita perlu menempatkan takut yang benar, dan takut yang benar itu hanya kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Karena itu pagi hari ini biarlah kita memiliki arah takut yang benar, yaitu takut kita hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik jiwa kita, pemilik hidup kita. Kepada yang lain kita tidak perlu takut, baik tentang apa yang mau kita makan, kita mau minum, kita mau lakukan apa saja, Bapak Ibu, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kita, hal-hal lahiriah kita. Alkitab berkata kita tidak perlu takut sama sekali, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa, bukan hanya masalah lahiriah, tetapi masalah jiwa kita, roh kita. Ini yang perlu kita takuti dalam hidup kita. Jadi persoalan kita adalah kenapa terkadang kita memiliki takut yang keliru dan salah. Saya melihat bahwa karena hati kita masih terikat kepada dunia ini, cinta kepada dunia ini. Yohanes berkata bahwa jika kita mengasihi dunia ini, tidak mungkin ada kasih kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa mencintai Tuhan sekaligus mencintai dunia. Dan orang-orang yang mengasihi dunia, dia tidak mungkin memiliki cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Jadi terkadang kita mengalami banyak ketakutan-ketakutan yang palsu, ketakutan-ketakutan yang tidak benar. Takut kita bukan kepada Tuhan, pemilik jiwa kita, pemilik hidup kita. Takut kita bukan kepada Dia yang berkuasa, tetapi kita lebih takut kepada ancaman-ancaman. Karena itu Tuhan berkata kepada gereja di Smyrna, jangan takut. Dan saya berharap saudara kita memiliki takut yang benar, takut kepada Allah, bukan kepada kematian. Kenapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Dia telah mati, tapi Dia telah bangkit. Itu sebabnya Dia adalah penguasa. Dia berkata, pergi, jadikan sekalian bangsa murid. Segala kuasa yang di surga, di bumi, di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Jadikan sekalian bangsa muridku. Dan Dia akan berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Jadi persoalan kita adalah, kenapa seringkali kita mengalami ketakutan yang tidak kudus?
ketakutan yang salah alamat, ketakutan yang tidak benar? Jawabnya sederhana, karena hati kita masih terpaut kepada dunia ini, cinta kepada dunia ini. Karena itu saya berdoa biar kita bisa memahami, memandang kepada kekekalan. Saya menemukan dan melihat bahwa kebanyakan orang, karena dia mencintai dunia ini, dia banyak mengalami ketakutan-ketakutan yang membuat imannya menjadi kacau, membuat imannya menjadi tidak sehat, membuat perjalanan hidupnya tidak benar, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, melihat kekekalan dengan benar, saya percaya maut sekalipun, seperti kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Jadi biarlah rasa takut kita itu hanya kepada Tuhan. Jangan takut kepada apapun, takutlah kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan itu adalah menara yang kuat. Itu adalah sesuatu yang benar dan akan membangkitkan hati kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan mendatangkan damai dan sejahtera. Sulaiman berkata bahwa takut akan Tuhan membuat tentram, membuat damai dalam hidup kita. Saya berdoa biar pembelajaran kita tentang jangan takut hari ini menolong kita untuk memiliki rasa takut yang benar, sehingga ada ketentraman yang besar dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.